Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat jalan kepada guru kita, qori kita yang Masya Allah malam ini mudah-mudahan langit menurunkan keberkahan dan kemuliaannya untuk kita semua. Dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan begitu syahdu, menyentuh sampai ke kolbu, tapi mudah-mudahan tidak naik ke mata, karena kalau kolbunya syahdu, mata lama-lama. Kita doakan semoga Allah jaga beliau, lindungi beliau, disampaikan ke tempatnya di Tasikmalaya ya, Insya Allah jauh-jauh dari Tasik sampai ke sini. Pak Kiai Haji Mukmin Ainun Mubarak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita tadi yang alhamdulillah beliau telah membacakan ayat suci Al-Quran, Pak Kiai Haji Mukmin Ainun Mubarak. Semoga Allah panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan sehingga terus bisa menebarkan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun beliau berada insya Allah. Juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Desa Sukaraya Bapak Danu Sumarno yang juga Masya Allah qari, punya pemimpin dekat dengan Al-Quran, berkah terus insya Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Makanya pada sehat-sehat semua ini, subur dan berkah. Bapak Ibu tahu berkah nggak? Berkah itu kata para ulama ziyadatul khair. Kalau kata guru saya, berkah itu di kantong masih ada udah dapat lagi. Berkah nggak Pak? Di kantong masih ada Bu, di kantong masih ada udah dapat lagi. Berkah nggak tuh? Berkah. Kalau di kantong udah tipis banget, kagak datang-datang, berarti kurang. Apalagi belum nyampe ke kantong udah keburu habis, itu kagak berkah pisan itu. Nauzubillah. Ini pemimpinnya baca Qur'annya Masya Allah luar biasa, berkah, maka kantongnya penuh semua itu. Persoalan penuhnya sama apem atau penuhnya sama jeruk, salak, urusan belakangan, yang penting penuh aja dulu itu kantong. Amin ya robbal. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kapolsek Cikarang Utara, Forum DKM Sukaraya Indah, yang barusan saya dibisiki ketua forumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah panggil 20 hari yang lalu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal iman Islamnya, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan dihapuskan segala salah dan khilafnya insya Allah. Yang kami hormati dan muliakan Majelis Taklim ibu-ibu seperumahan Sukaraya Indah. Ini kalau nggak ada ibu-ibunya Sukaraya doang Pak, indahnya hilang. Maka ibu-ibu kudu ada ya Bu ya. Juga ibu-ibu gerakan sedekah Jumat, Masya Allah. Sayang ini udah malam Sabtu ya, tapi sedekahnya udah tadi kan Bu ya. Masih ada nggak? Alhamdulillah. Berarti pulang Pak masih kenyang insya Allah ya, nggak lapar. Juga segenap Babinsa dan Bimaspol Sukaraya, Pokdar Kantibmas Sukaraya. Tadi kalau nggak dijemput mah kita bingung juga jalan, macet ternyata, Masya Allah. Tapi begitu ada Pokdar Kantibmas, semua pada minggir. Saya udah merem aja, astagfirullahaladzim. Takut kita, Masya Allah. Juga segenap para asatid, dewan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh
baik yang dituakan ataupun yang memang sudah tua beneran. Karena ada orang dia belum tua-tua banget tapi udah dituain, ada nggak? Masih muda tapi udah dituain, ada nggak? Dan ada juga yang nggak perlu dituain, emang udah ada. Yang mana itu? Dua-duanya mesti kita hormati dan muliakan. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina, kata Rasulullah. Bukan termasuk golonganku yang tidak hormat kepada senior, tidak mengayomi kepada yang junior. Juga yang kami hormati dan muliakan orang tua kami, semua jamaah yang alhamdulillah di malam yang mulia ini datang semua berkumpul ke sini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, baik sehat fisiknya maupun sehat kantongnya. Karena kalau fisik sehat nih, sholat mah sholat, cuman kalau kantongnya sakit, sholatnya kagak khusyuk bu. Lagi sujud nih, Allahu Akbar, begitu tokan bunyi tuh, nit pindah ke sini nih, nit nyut pindah tuh, khusyuknya hilang nggak? Maka kudu sehat kantong juga, fisik juga. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fil ard yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya tentara dari kalangan malaikat semacam Satpol PP. Apa tugasnya? Tugasnya keliling di atas muka bumi, yaltamisuna ahla dzikri, nyariin orang-orang yang suka pada ngumpul. Habis itu laporan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tanya, wa huwa a'lamu bima yas'al. Malaikat, itu ngapain orang-orang pada ngumpul di bundaran Sukaraya? Indahnya ada bu ya? Ada masih. Ngapain itu orang pada ngumpul di bundaran Sukaraya Indah? Lalu kata para malaikat, ya Allah, mereka berkumpul di sana, yusabbihunaka wa yumajjidunaka wa yahmadunaka wa yatluna ayatika. Mereka berkumpul menyanjung, memuji dan memuja asmamu, dan mereka membaca ayat-ayat sucimu. Masya Allah. Itu yang kita lakukan? Itu yang kita lakukan? Kata Allah, apa yang mereka minta? Yas'aluna jannatak, mereka memohon surgamu ya Allah. Itu yang kita minta? Lalu apa yang mereka takutkan? Mereka berlindung dari nerakamu ya Allah. Kalau begitu wahai para malaikat, mereka berkumpul dalam rangka menyanjung memuji asmaku, membaca ayat suciku, memohon surgaku, berlindung dari nerakaku. Inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan hai para malaikat, semua yang hadir telah aku ampuni dosa dan kesalahannya. Amin ya rabbal. Hadisnya sahih. Malaikat tiba-tiba angkat tangan, ya Allah, interupsi kalau bahasa kita mah, inna bihim laisa minhum, tapi nggak semua datang untuk ngaji. Lah terus ngapain? Tahu dari baru datang di pojokan aja, pojokan. Ini saya nggak nunjuk ya, yang kesinggung, di pojokan ngempet aja bari ngorok. Yang satu lagi datang, tapi selfie aja, update status, alhamdulillah ngaji. Apa sih ngaji? Pokoknya ngaji aja dulu, yang penting status duluan. Ini bagaimana ya Allah? Tidur dia, main HP dia, dapat nggak ampunan? Apa jawab Allah nih? Kata Allah, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Inilah perkumpulan, siapapun kalau sudah datang ikut nimbrung, semua akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berarti boleh main HP Ustaz? Boleh, silahkan. Cuman jangan dirinya sendiri doang dong difoto, kita juga yang di depan difoto ya Pak Ustaz ya. Berarti boleh tidur? Boleh, silahkan, tetap dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Tapi kalau semua tidur, saya langsung pamit pulang dah. Nah, kita ngomong sama siapa? Pada tidur semua. Masya Allah, itulah berkahnya majelis ilmu. Coba kalau majelis mancing 2 jam deluk kagak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mancing itu kagak bakal bisa maju, Bu. Pak, nggak bisa maju.
nyemplung datu ke empang. Duduk di majlis taklim, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Semua dosa dan kesalahan kita dihapus perkara karena kita duduk di majlis ilmu ini. Amin ya robbal. Tapi yang dihapus dosa, utang mah belum. Jangan pulang dari sini ditagih sama tetangga bayar utang, kan udah lunas kata Ustadz tadi malam. Ustadz nggak bilang begitu, Ustadz bilang dosa yang dihapuskan, hutang masih ada utang lah. Udah kebayar lah ya. Amin, alhamdulillah. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati pergantian tahun dalam Islam. Dan ini berawal dari peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al-Mukarramah menuju Yathrib di zaman itu, yang bermakna kurang bagus, negatif. Maka Rasul ganti dari Yathrib yang maknanya celaan, cercaan, diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang memiliki adab, etika, dan juga akhlak yang baik. Ini berawal dari hari Kamis di tanggal 27 Safar. Hari apa? Kira-kira kalau ditanya masih mau jawab maka agak Bapak Ibu? Masih Ustaz. Gak apa-apa, ngantuk-ngantuk kan dapat pahala kan? Ya pun dosanya. Hari Kamis 27 Safar. Ada apa itu? Ada perkumpulan sidang rapat istimewa yang dipimpin oleh Abu Jahal. Rapat penting. Di mana itu? Di Darun Nadwah. Di mana? Darun Nadwah. Apa sih Darun Nadwah? Dar secara bahasa artinya rumah. Nadwah secara bahasa artinya simposium, sidang, rapat. Kalau kata orang Betawi, Darun Nadwah itu terjemahannya convention hall. Orang Betawi itu. Betawi sebelah mana itu? Lah Kulon pokoknya. Kulon aja terus. Ini Darun Nadwah yang mendirikan kakek buyut Rasulullah. Siapa itu? Qusay bin Kilab, kakek Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Yang bisa ngulang balik duluan. Dikepelin. Bu, masih ada kepelan tadi? Yang bisa ngulang silakan balik duluan, dikepelin sama ibu-ibu penggerak sedekah Jumat. Masya Allah. Jadi Darun Nadwah ini siapa yang mendirikan? Kakek buyut Rasulullah. Untuk apa? Untuk rapat menyelesaikan permasalahan umat. Apapun masalah di kampung itu, apapun masalah di tengah-tengah masyarakat, diselesaikan dengan rapat di Darun Nadwah. Setelah Nabi kita Muhammad SAW mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, Darun Nadwah dipakai oleh Abu Jahal untuk rapat bagaimana menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dipimpinlah sidang oleh Abu siapa? Jahal. Abu bapak, Jahal artinya bodoh. Kok bisa bapaknya bodoh mimpin sidang Ustaz? Bisa kalau yang milih pemimpinnya juga. Oh, maka hati-hati tuh, jangan sampai ya. Maka Abu Jahal membuka rapat. Hari ini kita adakan rapat sidang istimewa. Muhammad ini nggak bisa didiamkan. Lama-lama dakwanya semakin menyebar, semakin hari semakin meluas, pengikutnya semakin bertambah. Kita siksa, kita ancam, mereka tidak takut. Lama-lama kalau kita biarkan satu Mekah akan jadi pengikut dia. Maka harus kita tentukan hari ini apa langkah yang kita ambil menghentikan dakwahnya Muhammad. Ada usul dari pojok pimpinan sidang. Saya punya usul. Apa usul sampean? Bagaimana kalau Muhammad itu daripada kita pusing mikirin dia, penggal aja, bunuh, selesai urusan. Di samping sebelah sana ada dari partai apalah pakai baju warna. Nggak usah lah ya, jangan partai lah. Peserta sidang, kita kan lagi ngomongin sidang, apa yang ngomong partai. Pimpinan sidang nggak setuju kalau harus dibunuh. Kenapa? Karena Muhammad itu punya backingan dari Bani Abdi Manaf dan Bani Hashim. Kalau kita bunuh Muhammad, mereka akan menuntut balas, terjadi pertumpahan darah di depan Ka'bah.
Ini tanah haram. Bagaimana laporan kita kepada para leluhur kalau kita biarkan terjadi pertumpahan darah di kota Mekah ini? Masya Allah. Jadi usulan pertama ditolak. Ada usul lain? Pimpinan sidang usul kedua. Oke, apa usulannya? Bagaimana kalau Muhammad itu kalau tidak bisa kita bunuh, kita buang, kita asingkan ke tempat yang jauh. Kemana? Lemah Abang. Lemah Abang. Masya Allah. Kalau enggak lubang buaya. Orang Indonesia itu kuat-kuat Pak. Buaya hidup di situ, dia lahir di situ. Insya Allah. Di dekat rumah saya pondok petir. Dari mana Pak? Pondok petir. Di situ banyak petir, hidup masih itu orang kita. Insya Allah. Ada yang lahir di balik papan. Bahkan ada yang lahir di mana ibu lahirnya? Di Palu, langsung di Palu baru lahir. Orang Indonesia tuh kuat, hebat-hebat semuanya, Masya Allah. Asingkan Muhammad ke tempat yang jauh. Lalu ada sebagian mengatakan nggak bisa. Kalau kita asingkan, Muhammad itu punya retorika yang luar biasa. Kalau ngomong itu kayak menghipnotis. Orang itu langsung diam, duduk, termenung, menyerap semua kata-katanya, langsung jadi pengikutnya. Kalau Muhammad kita asingkan, di sana dia akan menyusun kekuatan. Dia akan mengumpulkan massa. Setelah banyak dia akan menyerang balik ke Mekah ini. Jadi nggak bisa kalau kita asingkan. Lalu apa dong? Diam semua peserta sidang. Ada usul? Diam. Karena tidak ada usul, maka rapat kita skor 1 kali 30 menit. Top, top, top. Pada minum, pada makan. Udah habis makannya. Lanjutin aja lah rapatnya. Rapat dilanjutkan kembali. Kayak di sidang. Nah, lalu tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Memaksa ingin masuk. Gak boleh masuk. Ini rapat penting. Hanya pejabat orang-orang hebat yang boleh masuk. Anda gak boleh masuk. Kata lelaki tua, saya harus masuk. Musuh kalian dan musuh saya sama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya diizinkan masuk, saya akan memberikan usulan yang tak mungkin terfikirkan oleh kalian. Akhirnya dibolehin masuk. Begitu masuk, Abu Jahal, pimpinan sidang, saya punya usul. Apa usulanmu Bapak tua? Kita bunuh aja Muhammad. Pak tua, usulan itu udah mentok, nggak bisa. Caranya, maksudnya bagaimana? Kalau yang bunuh satu orang, emang nanti keluarganya akan menuntut balas. Supaya tidak terjadi penuntut balas, gimana caranya? Jangan satu orang yang bunuh, terus bunuhnya bareng-bareng. Itulah ide membunuh secara berjamaah. Jadi Sambo itu masih kalah cepat sama Abu Jahal itu. Gimana caranya? Setiap kabilah dan suku yang ada di Mekah ini mengutus satu orang pemuda. Kita kasih senjata, lalu mereka mengepung rumah Muhammad, biarkan mereka yang membunuh Muhammad di rumahnya sendiri. Masya Allah. Kalau sudah itu terjadi, nggak mungkin Bani Hashim, Bani Abdi Manaf menuntut balas kepada 12 klan atau kabilah yang ada di Mekah. Oh, usulan mantap ini. Kapan eksekusi? Malam ini juga. Berarti malam apa tuh? Udah lupa, baru tadi diomongin. Malam ya malam Ustaz, namanya ngaji udah ngantuk. Udah jam berapa ini? Jam 11. Malam Jumat tanggal 28 Safar, rumah Rasulullah sejak maghrib dikepung oleh 12 pemuda dengan senjata lengkap. Nah, kenapa tidak langsung disergap? Menunggu malam hari, nunggu penduduk Mekah semua tertidur lelap. Kalau sudah tertidur lelap jam 11, jam 12, baru rumah Rasul disergap, dibunuh Rasul di dalam rumahnya sendiri. Mereka nunggu dari luar, semua 12 pemuda itu. Datang malaikat Jibril ke Rasulullah, ya Rasul, Allah perintahkan malam ini juga kau harus hijrah. Malam ini Jibril, malam ini. Kenapa harus malam ini? Karena rumahmu sudah dikepung oleh 12 pemuda. Ya, mestinya kalau suruh keluar tadi sebelum dikepung. Masa udah dikepung baru suruh keluar? Bagaimana ceritanya sih Jibril? Itu kalau kita. Oh, Nabi Muhammad enggak. Allah perintahkan, yakin Allah pasti menolong. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah mengambil pasir, lalu membaca ayat, "Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum." Surat apa itu? Yang paling belakang. Perasaan kayak sering dengar Ustaz. Yasin. Surat apa? Ayat berapa? Ayat 9. Apa artinya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami
berikan di hadapan mereka penutup, penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakangnya juga penutup dan penghalang. Fa'aghsyaynahum, kami tutup penglihatan mereka. Fahum la yubsirun, mereka enggak lihat. Nabi Muhammad keluar, semua mata melotot, enggak ada satupun yang lihat. Dengan membaca surat Yasin ayat berapa? 9. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tapi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Bawa motor lupa pakai helm, Pak Kiai. SIM juga nggak tahu di mana. Jalan aja. Motornya juga kebetulan belum kebayar pajaknya. Jalan. Ada razia di depan. La ilaha illallah. Ada razia. Gimana ini ya? Oh iya, kata Pak Ustadz ada jurusnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ghsyaynahum fahum la yubsirun. Prit. Selamat pagi Ibu. Bisa perlihatkan SIM dan STNK-nya? Bapak bisa lihat saya. Maksud Ibu apa? Saya sudah baca Yasin ayat 9. Bapak masih bisa lihat saya? Ya bisa lihatlah. Bohong tuh Ustadz tadi malam. Gak bisa dipakai begitu ya. Apalagi buat bapak-bapak mau ngumpet dari bininya. Bang, dicari nama bini. Masya Allah, di mana bini saya? No, udah nyamperin ke sini. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ghsyaynahum fahum la yubsirun. Gak bisa. Bukan buat itu. Apalagi kalau ada debt collector udah lagi baca itu ya. Sama Yasin dari awal sampai akhir, Bang, biar kagak dicagi katanya. Gak bisa. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak lihat tuh 12 pemuda. Rasul keluar rumah, nggak lihat, nggak tahu, nggak bisa mendeteksi keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka kemudian Rasul berangkat menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu warda. Dari rumah Abu Bakar, Rasul berjalan bersama Abu Bakar menuju Jabal Thur. Lalu setelah itu para pemuda tadi mereka mendobrak rumah Rasulullah, ternyata Rasul nggak ada, yang ada cuma Ali. Ali digebukin sampai bonyok. Kemana Muhammad? Ali radhiyallahu anhu tidak bercerita. Lalu setelah itu mereka kejar ke rumah Abu Bakar, ternyata tidak ada. Lalu mereka kejar, ikuti bekas telapak kaki itu sampai di Jabal Sur. Wah, ini Muhammad sama Abu Bakar jangan-jangan naik ke Jabal Sur, bersembunyi di gua. Dalam bahasa Arab, gua itu ada dua. Ada yang disebut dengan ghar, ada yang disebut dengan kahf. Apa bedanya Ustaz? Kalau ghar kecil, itu cuma bisa satu orang, paling banyak 2 orang. Disebutnya ghar. Kalau dia luas, guanya itu disebut dengan kahf. Kalau masuk 5, 7, 8 maka disebutnya al-kahfu. Maka orang yang tidur di dalam gua sampai 8 atau 7 orang disebut ashabul kahfi apa ashabul ghor? Ashabul kahfi. Besar kahfi itu. Kalau ghor kecil, tapi sampai di Indonesia gor gede banget jadinya pakai. Sampai Indonesia tuh gor gede banget. Di sana kecil. Gua Hira disebutnya Gharu Hira. Gua Sur disebut Ghar Sur, kecil. Masuk ke situ bersembunyi. Para pemuda naik ke atas. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku lihat betis para pemuda itu di depan mulut gua. Seandainya mereka merunduk aja begini, ciluk bakeko. Tapi mereka tidak ada yang merunduk. Kenapa? Ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 40. Id akhrajahul ladina kafaru illam tansuruhu faqad nasarahullah. Id akhrajahul ladina kafaru thaniyasnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Apa tuh artinya Ustaz? Nah, belajar sama Ustaz Dedi, dia sudah ngajari tentang terjemahan. Saya ambil sedikit saja. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Kami utus tentara-tentara untuk menyelamatkan Rasulullah dan juga Abu Bakar yang berada dalam gua bijunudin lam tarawha, dengan tentara yang mereka nggak kenali. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya malaikat. Sebagian lagi mengatakan itu adalah burung merpati datang membuat sarang, bertelur, ngerem telurnya di situ. Yang satu lagi laba-laba, dia membuat jaring menutupi mulut gua. Maka para pemuda tadi tidak masuk. Kenapa? Ini ada burung lagi ngerem. Kalau ada orang masuk, burung udah kabur ini. Sarang laba-laba udah rusak. Maka nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar masuk sini. Masya Allah. Allah kirimkan tentara hanya lewat burung dara, burung merpati. Hanya Allah kirimkan lewat
serangga, laba-laba kecil kelihatannya, tapi mampu menyelamatkan nyawa manusia. Masya Allah. Itulah sebabnya di Mekah itu, Madinah itu banyak burung dara, burung merpati itu banyak kita kasih makan, foto-foto, selfie sama burung dara. Di Indonesia makanya susah, apalagi di Sukaraya Indah nggak ada. Sampai jamaah nanya, Ustaz kok di sini banyak banget burung merpati jinak-jinak Ustaz? Saya bilang iya Bapak Ibu, mohon maaf karena di sini nggak ada pecel lele. Judulnya doang pecel lele, itu bebek ada dipecel di situ, ayam dipecel, sampai burung dara dipecel juga. Allah kirimkan pasukan tentaranya untuk menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka di Mekah Madinah itu dijaga burung merpati. Cuman memang Mekah itu tempat yang mustajab. Kita nggak boleh asal jeplak, asal ngomong gitu. Ada jamaah Ustaz, ini banyak bener burung merpati terbang ke sana kemari, tapi karpet ini bersih-bersih banget Ustaz. Mohon maaf Ustaz, itu di mana nya ya? Belum kelar dia ngomong langsung plek di jidat dia. Boleh sekate-kate disuruh mah. Maka kemudian 3 hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menginap di Jabal Sur 28, 29, 30. Tanggal 1 Rasul melanjutkan perjalanan sampai dengan tanggal 8 di Masjid Quba. Lalu di Masjid Quba mendirikan masjid pertama kali dibangun. Surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa dan seterusnya. Lalu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 28, 29, 30 Safar di Jabal Sur. Tanggal 1 Rabiul Awal melaksanakan perjalanan hijrah sampai Masjid Quba tanggal 8. Lalu 4 hari 8, 9, 10, 11, tanggal 12 baru berjalan menuju Madinah tempat rumah beliau sekarang atau di Masjid Nabawi. Jadi hijrahnya Rasul tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal buat Rasulullah adalah bulan yang istimewa. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal, beliau hijrah di Rabiul Awal, dan beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Itu kilas singkat hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pelajarannya? Pelajarannya adalah hidup ini mesti melaksanakan hijrah. Kenapa Umar pilih hijrah untuk penetapan kalender Islam, tahun baru Islam? Karena hijrah syarat dengan nilai. Di antaranya di situ ada nilai harokah, pergerakan. Manusia ini harus bergerak. Kalau dia diem aja sakit. Ini orang-orang lagi pada kerja tuh, yang dicari-cari sama dia cuti, liburan. Bener nggak? Kapan sih liburan? Pengen banget liburan. Begitu dikasih libur selama-lamanya, dikasih cuti selama-lamanya, pensiun. Apa yang dicari sama dia? Aktivitas. Ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu, ikut kegiatan anu. Banyak bener kegiatannya. Bu, Pak, kenapa nggak sih ngejogrok aja di rumah? Istirahat aja. Pak Ustadz, saya kalau diem aja di rumah pada sakit Ustadz, itu bumbu dapur pindah semua ke badan saya. Mulai dari gula, asam, mulai dari asam urat, asam lambung, sampai kurang asam Ustadz, pindah semua ke saya. Maka tabiat fitrah manusia harus bergerak. Maka ada pepatah, ma'al harokati barokah. Dalam pergerakan ada keberkahan. Hidup tuh jangan begitu-begitu aja, harus bergerak, harus mengalami perubahan. Itulah yang namanya hijrah. Hijrah ada 3, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama hijratul makan, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tempat ini nggak kondusif, tempat ini tidak mendukung kita melakukan ketaatan, pindah ke kampung, ke komplek perumahan. Disinilah ini komplek yang membangun keimanan. Disinilah tempat dimana memupuk anak-anak kita nilai-nilai Al-Quran. Disinilah dibangun kebersamaan. Masya Allah. Ini forum DKM Masjid Sukaraya Indah ngumpul bikin satu kegiatan. Ini patut diacungi jempol. Yang lain ngadain sendiri-sendiri. Lu mau ngadain apa? Muharraman, gue juga bisa. Mau ngadain apa? Maulidan, gue juga bisa. Akhirnya di sono ceramah ustaz, di sini juga ceramah ustaz. Di sono juga sholawatan, di sini juga sholawatan. Jamaah